Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, subsidi untuk pembelian motor listrik dan konversi dari motor konvensional ke motor listrik sudah resmi ditetapkan dan akan mulai berlaku atau dijalankan pada tanggal 20 Maret 2023. Dan besaran subsidinya lumayan cukup besar, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Namun pertanyaannya, siapa sih yang berhak mendapatkan subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah tersebut? Dan bagaimana cara mendapatkan subsidi tersebut? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, sebagai informasi, pemerintah resmi memberi bantuan berupa subsidi kendaraan listrik, khususnya motor listrik senilai 7 juta rupiah per unit. Subsidi itu ditujukan untuk 200.000 unit pembelian motor listrik baru tahun 2023. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan, Febrionatan Kasyaribu mengatakan subsidi motor listrik akan diutamakan untuk UMKM, khususnya penerima kredit usaha rakyat atau KUR, Banpes Produktif Usaha Mikro atau BPUM, serta pelanggan listrik 450 hingga 900 volt ampere. Target penerima bantuan ini diutamakan UMKM, khususnya penerima KUR dan penerima BPUM, dan juga bisa pelanggan 450 hingga 900 volt ampere. Hal ini untuk mendorong produktivitas usaha pelaku UMKM, kata Febrio pada 6 Maret 2023. Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridai Mulyana mengatakan ada 3 syarat penerima subsidi motor listrik untuk konversi. Pertama, motor yang masih layak dengan cc 100 hingga 150. Jadi kalau teman-teman lagi suka moge, ya itu nggak termasuk katanya. Kedua, motor dengan STNK masih aktif serta sama dengan KTP pengguna. Jadi kalau teman-teman punya motor 2, hak menerima bantuannya untuk sementara hanya 1 katanya. Ketiga, motor dikonversi di bengkel yang sudah bersertifikat yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Nantinya pemerintah akan menyediakan aplikasi yang menyajikan data bengkel yang bisa melakukan konversi. Lebih lanjut, pemberian subsidi motor listrik baik baru dan konversi juga dibatasi. Dalam hal ini, satu nomor induk kependudukan atau NIK hanya boleh menerima subsidi untuk 1 unit saja. Wah, ternyata syaratnya nggak semudah yang dibayangkan ya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih mengenai subsidi pembelian motor listrik baru dan juga konversi ini? Setuju nggak sih? Dan juga gimana pendapatnya dengan syarat-syaratnya? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu motor apa aja sih yang dapat potongan subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah dan juga berapa sih harga motor listrik setelah dipotong subsidi tersebut? Oke, langsung kita share infonya dalam video berikut ini ya. Pertama, motor gesit. Harganya akan menjadi Rp21.970.000 dari sebelumnya harga normal yaitu Rp28.970.000. Motor listrik gesit menggunakan tenaga listrik dengan daya motor 5 kW dan sekali pengisian daya motor listrik gesit bisa digunakan untuk berkendara sejauh sekitar 50 km untuk baterai tunggal dan 100 km untuk baterai ganda. Adapun lamanya waktu pengisian baterai yaitu memerlukan waktu 3 hingga 4 jam dan memiliki garansi baterai hingga 3 tahun. Oke, motor berikutnya adalah Alpha One yang harganya akan menjadi Rp27.990.000 dari sebelumnya harga normal Rp34.990.000. Motor listrik Alpha One dibekali dengan baterai berkapasitas 60 volt 2,7 kW dengan waktu pengecasan 4 jam hingga terisi penuh. Adapun daya tahan baterai ini membuat Alpha One bisa mencapai jarak maksimal hingga 70 km. Dan motor berikutnya adalah VR Q1
yang harganya akan menjadi Rp14.520.000 dari sebelumnya harga normal yaitu Rp21.520.000. Motor listrik ini dilengkapi dengan baterai bebas perawatan lithium ion 60 volt dengan kapasitas 23 ampere hour, sehingga motor ini mampu menempuh jarak sampai 60 km. Dan baterai tersebut bisa juga ditambah satu lagi, sehingga VR New Q1 mampu menempuh jarak semakin jauh. Sementara itu, pengisian baterainya membutuhkan waktu 4 hingga 5 jam per baterai. Oke, berikutnya. Motor VR N1 yang harganya menjadi Rp18.870.000 dari sebelumnya harga normalnya Rp25.870.000. Dan motor VR N2 yang harganya menjadi Rp27 juta dari harga normalnya yaitu Rp34 juta. VR N1 menggunakan motor penggerak tipe BLDC berkekuatan 1500 watt dengan dukungan satu buah baterai berdaya 60 volt 23 ampere. Sedangkan VR N2 menggunakan motor berkapasitas hampir 2 kali lipat yaitu 2000 watt dengan menggunakan dua buah baterai sebagai sumber dayanya yang dirangkai secara paralel dengan masing-masing baterai berdaya 60 volt 23 ampere. Dan dalam kondisi baterai penuh, VR N1 dapat menempuh jarak hingga 60 km dengan kecepatan maksimum 60 km per jam. Sedangkan VR N2 dengan dua buah sumber daya penggerak mampu menempuh jarak 110 km dengan kecepatan maksimum 60 km per jam. Oke, berikutnya. Motor semut tempur yang harganya jadi murah, hanya Rp10.500.000 dari sebelumnya seharga Rp17.500.000. Motor listrik ini hadir dengan baterai lithium ion berkapasitas 60 volt. Motor listrik ini diklaim bisa melaju hingga 70 km dan motor ini juga punya tenaga 1500 watt dan motor ini juga diklaim mempunyai torsi 112 Nm. Oke, berikutnya. Motor Polytron Fox R yang harganya menjadi Rp13.500.000 dari sebelumnya seharga Rp20.500.000. Polytron R hadir dengan tenaga berkekuatan 3 kW. Motor ini dapat berlari dengan kecepatan maksimum 90 km per jam. Motor ini juga dilengkapi oleh baterai yang berkapasitas 3,7 kW yang dapat menempuh jarak hingga 130 km. Dan lama pengisian baterainya hanya berkisar 4 jam 30 menit untuk mencapai dari 0 hingga 80%. Oke, berikutnya. Motor Uwinfly yang harganya menjadi Rp6.499.000 dari sebelumnya Rp13.499.000. Motor listrik ini mengusung baterai 60 volt 20 ampere dengan dinamo berdaya 800 watt. Dan berkat spesifikasi ini, kecepatan maksimal Uwinfly bisa mencapai 55 km per jam dengan jarak tempuh berkisar 50 hingga 70 km. Untuk konsumsi dayanya sendiri sebesar 230 watt dan lama waktu pengecasan hingga penuh yaitu sekitar 5-6 jam. Oke, berikutnya. Motor Charge Anoa yang harganya menjadi 39 juta dari sebelumnya 46 juta rupiah. Motor ini dibekali baterai berkapasitas 60 volt 45 ampere dan kecepatan maksimumnya yaitu mencapai 90 km per jam dengan jarak tempuh maksimal sejauh 200 km dengan dua buah baterai. Adapun waktu pengecasan sendiri membutuhkan waktu 4 jam untuk setiap baterainya. Berikutnya, motor Charge Maleo yang harganya menjadi 31 juta dari sebelumnya 38 juta rupiah. Motor ini mampu berlari hingga 70 km per jam serta memiliki daya jelajah mencapai 125 km. Motor listrik ini dilengkapi dengan sebuah baterai berkapasitas 60 volt 45 ampere dan lamanya waktu pengecasan yang dibutuhkan yaitu selama sekitar 4 jam. Dan terakhir, motor United T1800 yang harganya menjadi Rp24.500.000 dari sebelumnya seharga Rp37.500.000.
Rp500.000. Motor ini dibekali baterai lithium ion berkapasitas 60 volt 28 ampere yang bisa menghasilkan kecepatan puncak hingga 70 km per jam. Dengan dibekali dengan tenaga listrik garapan Bosch yang diletakkan pada hub atau tromol belakang, jarak tempuh United T1800 bisa mencapai 60 km. Iya, jadi itu beberapa daftar motor listrik yang mendapatkan subsidi. Luar biasa ya harganya, jadi murah-murah banget. Nah, kira-kira teman-teman pilih yang mana nih di antara motor-motor tersebut? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk syarat mendapatkan subsidi motor listrik Rp7 juta. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.